Bismillahirrahmanirrahim. La hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma alihi wa khalihi min al-anbiya wal mursalin thumma as-sahihin asyhadu an la ilaha illallah thumma al-ahya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul witri min raka'atin ila 11 wa waqtuha min ada'i salatil isya'i ila tulu'il fajri. Ini sudah enggak kemarin ya? Belum. Lanjut. Ar-rawatibu al-mu'akkadatu asyran wa hiya raka'atani qabla subhi wa raka'atani qabla dhuhri wa raka'atani ba'daha wa raka'atani ba'da al-maghrib wa raka'atani ba'da al-isya'i wa ghairul mu'akkidati nata asyrata wa hiya raka'atani qabla dhuhri wa raka'atani ba'daha wa arba'un qabla al-'asri wa raka'atani qabla al-maghribi wa raka'atani qabla al-'isya'i. Sekali lagi terakhir. Salatut tarawihi 20 raka'atan kulla lailatin min ramadhana wa yajibu an takuna masna wa waqtuha min ada'i salatil isya'i ila tulu'il fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul witri sekarang menjelaskan mengenai salat witir. Salatul witri min rak'ah. Salat witir dari 1 rakaat ila 11 sampai 11. Jadi salat witir artinya ganjil kan. Situ boleh 1, boleh 3, boleh 5 dan seterusnya sampai 11. Tapi kalau 1 terus-terusan makruh. Ya, kalau 1 makruh. Wa waktu untuk mengerjakan salat witir min ada'i salatil isya, dari selesainya mengerjakan salat isya ila tulu'il fajr sampai subuh. Meskipun di situ jamak takdim. Seandainya musafir. Nah, jamak takdim maghrib isya dikerjakan di waktu yang pertama, di waktu maghrib. Setelah salat isya langsung salat witir boleh tidak? Boleh. Intinya setelah selesainya mengerjakan salat isya sampai subuh. Untuk rakaatnya ganjil dari 1 sampai 11. Minimal 1, maksimal 11. Yang dimaksud dengan ditutup dengan salat witir apa? Oh? Ditutup dengan salat witir. Terakhirlah, jadikanlah salat kamu yang terakhir. Apa di Al-Quran tuh? Dalam artian setelah salat sunnah, terakhir salat witir. Itu di akhir waktu apa di awal waktu? Habis isya atau sebelum subuh? Seandainya kau punya cita-cita malam ini saya nak salat taubat, nak salat apa lagi? Salat taubat, salat hajat dan lainnya, terakhir yang kau pilih salat witir. Ij'al akhir salatikum al-witra. Kalau tidak salah seperti itu. Tidak tahu. Lalu maksudnya seperti itu, ya. Maksudnya seperti itu. Salat ini salat sunnah, terakhir salat witir. Misalnya ada yang melepas ya, misalkan sudah salat obat nih, nah terus salat witir, habis salat witir tuh ingat iya lu terus hajat, itu boleh salat? Boleh, tidak masalah, baik. Kapan waktunya paling afdal? Kapan ini nih? Sayyidina Umar
mengerjakan sholat witir itu setelah sholat isya. Namun Sayyidina Ali, kalau tidak salah ya, lupa saya, walhasil sahabat, kalau Sayyidina Ali mengerjakan sholat witir nanti menjelang subuh. Nah, kenapa? Kalau Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah, Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah, kalau Sayyidina Abu Bakar itu mengerjakannya sebelum isya, setelah sholat isya, sebelum tidur. Kenapa beliau tuh saking takutnya, saking khawatirnya, takut agak sampai subuh lah meninggal. Nah, jadi dikerjakannya sebelum tidur. Nah, untuk sholat Sayyidina Ali, dia mempunyai kebiasaan atau dia yakin agak bangun. Mana yang lebih afdol? Kalau sekiranya kau besok sebelum subuh. Tapi kalau seandainya tidak bangun setelah salat isya, setelah salat hajat, salat witir. Salat witir itu walhasil ganjil. Boleh 2 baru siko, atau boleh 3 sekaligus. Seperti salat maghrib boleh. Witir asalnya apa? Apa? Asal witir. Apanya asal salat witir? Perintah salat witir. Nah, itu di hadis itu di Bulughul Maram tuh. Nggak kata jelasan di sini. Di Bulughul Maram. Lanjut, ar-rawatib al-muakkad, sunnah rawatib yang muakkad, yang ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Ashrun, yaitu ada 10. Wahia 10 tersebut rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, qobliya subuh. Qobliya subuh termasuk sholat sunnah yang paling afdol di antara sholat rawatib ini. Qobliya subuh. Wa rakaatani qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah sholat isya. Ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Qabla isya ada. Qabla isya nanti ghairu muakkad, sunnah tapi ghairu muakkad. Wa ghairu muakkad 12. Yang ghairu muakkad sunnah tapi ghairu muakkad ada 12. Rakaatani qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba' qabla al-asr, 4 rakaat sebelum asar, qabli asar. Wa rakaatani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Wa rakaatani qabla al-isya, 2 rakaat sebelum isya. Jadi kalau qobliya subuh 2 rakaat. Kalau qobliya zuhur dan ba'diya zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Kalau nak digabung muakkad sama ghairu muakkad mau dikerjakan semua. Kemudian qabla asar 4 rakaat. Kemudian qabla maghrib 2 rakaat. Ba'diya maghrib 4 rakaat. Ba'diya qabla isya, berapa qabla isya? 2 rakaat. Karena yang muakkad tidak ada. Yang ghairu muakkad ada 2 rakaat. Ba'da isya 4 rakaat. Sunnah. Apa? Sunnahnya. Tidak connect berarti masih. Kita gabungkan. Ya, kita gabungkan muakkad sama ghairu muakkad. Nah, berarti qobliya subuh hanya ada 2 rakaat karena ghairu muakkadnya ada. Kemudian qobliya zuhur berapa? 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Ba'diya zuhur 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Qabli asar 4 rakaat. 4 rakaat ini ghairu muakkad galau. Enggak ada kan yang muakkad di situ? Yang ghairu muakkad 4 rakaat. Kemudian qabliya maghrib 2 rakaat ghairu muakkad, hanya 2 rakaat ghairu muakkad. Ba'diya maghrib ada 4. Qabli apa?
2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Qabla isya 2 rakaat yaitu ghairu muakkad. Ba'da isya 4 rakaat. Sesudah muakkad sama ghairu muakkad. Dua-dua. Nyambung enggak di sini? Ini kalau nak digabungkan. Kalau seandainya mau ringkas, saya mau ambil yang ringkas saja, maka ambillah yang muakkad. Apa itu? 2 rakaat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyal maghrib, ba'diyal isya. Tanya enggak sampai sini? Salat qabla maghrib apa ada? Lah ini ghairu muakkad. Apa sih? Karena di sini waktunya mepet, bukan mepet ya, ngatur santri itu lama. Jadi kalau banyak dikerjakan ngulur waktunya. Makanya enggak sampai sini. Tapi ghairu muakkad ya. Sunnahnya itu ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu hampir mendekati kewajiban. Mubah, sunnah muakkad, wajib. Mubah, makruh tanzih, haram. Tingkatan seperti itu. Salat tarawih, ada yang tanya enggak sampai sini? Nanti. Salat tarawih, sekarang pembahasan salat tarawih. Salat tarawih 20 rakaat. Salat tarawih di sini 20 rakaat. Kulla lailah min Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan. Wajibu ayyakuna masna. Wajib 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan sekaligus 20 dihantam sekali salam, enggak. Maksudnya ini 2 salam, 2 salam, 2 salam. Wa waktuha, waktunya salat tarawih min ada'i salatul isya ila tulu'il fajr. Dari selesainya mengerjakan salat isya sampai subuh. Jadi kalau seandainya kalian habis buka, kenyang, tidur, bangun-bangun jam 12, salat isya, salat tarawih. Ya, waktunya itu dari mengerjakan salat isya sampai apa? Sampai tulul fajar. Nah, ini saya pernah dapat orang salat tarawih. Dia datang terlambat. Imam sudah salat tarawih, dia baru datang. Dia langsung salat tarawih. Giliran imam doa tarawih, angka panjangan, dia salat isya. Karena tadi belum salat isya. Tidak asal salat tarawihnya. Ngapa? Belum salat isya. Nah, datang imam sudah salat tarawih. Kita langsung salat tarawih, tidak salat isya. Tidak sah. Kenapa? Waktu salat tarawih dimulai setelah mengerjakan salat isya. Bagaimana solusinya? Imam salat tarawih, kita salat isya. Imam salam, kita tambah 2 rakaat. Nah, kan tidak masalah kemarin. Imam nak salat apapun terserah. Yang penting gerakannya sama. Contoh yang tidak sama yaitu contoh salat jenazah imamnya. Atau imamnya salat gerhana matahari atau bulan menggunakan cara yang kedua, yang ketiga. Itu udah bisa. Tapi kalau sholat-sholat yang lain, silahkan. Imam sholat tarawih, kita sholat isya. Imam salam, kita tambah 2 rakaat. Setelah itu, sholat tarawih kita ikut imam. Nanti imam doa, kalau seandainya kita mau nambah, monggo tambah. Ya. Tanya enggak sampai sini? Dulu itu kan ada anak dia mau ke sholat di masjid. Masjid itu berpagar. Masjid berpagar. Ya. Terus? Pagarnya dikunci. Dia mau ikut tarawih. Dikunci gak bisa masuk pulang ke rumah. Itu dia sholat di rumah. Tapi kedengar suaranya. Terus? Ikut.
Tidak salah Imam Syafi'i. Gimana ada? Ada salah. Kalau di luar masjid itu harus ada jalan untuk sampainya dia ke imam atau ke jamaah terakhir. Kalau seandainya di pagar masjid seandainya masjidnya ditutup semua di pagar, kita sholat di luarnya tidak sah karena posisinya ditutup. Beda halnya kalau gerbangnya dibuka, kita sholat di belakang gerbang tidak masalah. Kedengar suaranya. Tidak ngurus dengar. Karena dianya di rumah. Tidak bisa. Mending sholat dewi. Sholat tarawih ini tidak disyaratkan untuk jamaah. Sendiri tidak masalah. Ternyata tidak sampai sini. Kemarin kan pas daurah tuh di masjid belakang masjid. Nah itu kan sholat penuh. Jadi masjid ada terasnya lah. Nah jadi sholat di terasnya sini, pas di belakang nih kok ini ada apa yang putri yang apa yang lagi sholat, yang wanita sholat. Jadi ini putri sholat, kami tuh di luar teras itu nyambung sini belakang putri itu mana nggak? Tidak masalah. Bukan sholat, kan sholatnya di belakang yang wanita. Ya, terus ngapu? Ada. Sah. Kalau tanya sahnya sah. Nak di garis lanang tino sah sholatnya. Cuma nanti ada pembeda, ada masalah masalah adab dan lain sebagainya. Kalau kau tanya sah, sah. Tapi di belakang wanita ada. Apa ini kurang jelas contohnya? Lanang tino. Laku baca ini contohnya. Ini tetap sah. Nah, kalau kau tanya sahnya yo, tetap sah. Nah, cak mana pun meskipun selang-seling, tidak masalah, sah. Tidak ngaruh dengan kesahan atau batal atau tidak, tetap sah. Semenjak tadi rukun syaratnya kita kerjakan. Meskipun 2 kloter tidak masalah. Misal jamaahnya sholat isya karena penuh, setelah salam geser ganti lagi buat baru, tidak masalah. Tapi boleh ya tadi. Boleh. Kalau kau tanya sahnya sah. Ya, kalau kau tanya sahnya sah masih. Tidak usah khawatir. Apalagi cuma lanang tino, kita lanang di sini, jamaah di sini, sah masih salatnya. Kalau di satu masjid imam dua itu sama nggak? Imam 2 cak mana? Yang kemarin tuh ini kan masih ragu kalau sampai itu satu masjid tapi imamnya 2 tuh tidak boleh. Nah tapi disuruh puasa ini dia nggak tahu laku ya. Di muka tuh jadi imam lah cukup lah. Nah tidak boleh saja. Siapa mau tidak boleh? Jadi ragu tak? Maksudnya 2 imam cak mana? 2 imam? 2 imam kan ini kan sudah selesai. Yang makmumnya Habib sudah selesai. Kita ada makmum baru apa? Jemaah baru kan? Kelompok baru salat. Dan ada kelompok baru lagi salat. Ada imam juga, ini ada imam juga, ini 2 kok imamnya. Tidak masalah kalau seperti itu, sah sholatnya. Cuma dianjurkan kalau memang ada jamaah situ, jangan membuat jamaah baru, gabung. Jangan buat jamaah baru, gabung. Ini boleh atau tidak? Boleh, sah sholatnya. Karena beda, satu kelompok, misal rombongan pertama buat jamaah, rombongan berikutnya buat jamaah lagi. Dalam satu masjid, boleh tak? Boleh. Sah sholatnya. Kalau katanya sah, sah sholatnya. Asal jangan ikut, agak yang ini ikut gerakan yang sini, jangan, dewe-dewe. Ya, rombongan ini ikut gerakan sana lah. Dari awal sampai akhir ikut gerakan sana. Yang ini ikut gerakan sini. Nak ruku, nak sujud, ikut situ. Jangan yang jamaah sini ikut gerakan sini, ndak connect nanti. Harus nyambung.
jamaah ini, imam sama makmum terserah dia. Ini jamaah sama makmum terserah dia. Jangan campur. Boleh seperti itu. Cukup ya? Tanya tak? Nanti. Besok pembahasannya sholat duha. Tunggu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.